لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Mushola Al-Hidayah, yang saya hormati segenap bapak-bapak jamaah Mushola Al-Hidayah sekaligus adik-adik yang saya katakan, semuanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah menggerakkan hati kita untuk meluangkan waktu sore menjelang berbuka dengan belajar sareng-sareng mencari kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita senantiasa istiqomah, senantiasa semangat untuk menambah ilmu untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Berbahagia salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan serta hadirin yang dimuliakan Allah, tak terasa kita sudah masuk pada Ramadan pada 10 hari yang kedua tersebut. Berarti sekarang ini masuk ke berapa Ramadan? 13. Malam kita puasa hari yang berapa ini? 13. Puasa hari yang ketiga. Alhamdulillah 13 hari kita menjalankan ibadah puasa. Masih ada waktu sisa kurang lebih berapa hari? 16 hari ya. Kalau Ramadan kita jalankan kurang lebih 29 hari. Insya Allah di 16 hari berikutnya kita semakin semangat ibadahnya, semakin semangat menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga harapan kita Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya kepada capai. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara hadir dan saudara Allah, ada satu ayat Al-Quran yang mungkin sering kita baca dalam juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya awali ngaji pada sore hari dengan surat Al-Zalzal untuk memberikan kita semangat.
Surat Az-Zalzalah itu tentang apa? Mungkin saya dibacakan imam pada sholat subuh, mungkin maghrib atau isya. Az-Zalzalah itu tentang apa? Ila zulzilatil ardu. Kalau ardu itu artinya apa? Artinya bumi. Ila zulzilatil ardu. Apabila bumi itu digoyangkan. Ila zulzilatil ardu zilzalaha, dengan goyangan yang sangat. Wa akhrajat, dan bumi mengeluarkan besar-besarnya. Di dalam ayat itu, kalau kita mengerti bahwasanya Allah pun sudah menginformasikan dalam Al-Quran, bumi itu dengan kuasa Allah bisa digoyangkan. Tidak satu pun manusia yang mampu mengatur kapan atau mengatur bagaimana caranya. Kalau ini kita buat kepala atau kita goyangkan, tidak satu pun manusia. Tapi itu adalah kekuasaan Allah yang mana membuat manusia itu makin yakin ada kekuatan lain dalam diri orang lain dari dalam. Mungkin manusia bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, mengkreat sesuatu, membangun masjid sebagus ini, memproduksikan kayak apa-apa. Tapi semua yang dilakukan oleh manusia itu tak terlepas dari bahan baku yang Allah ciptakan. Namun manusia di dalam hal lain ada hal yang manusia itu tidak mampu. Termasuk kemudian ketika Allah menggoyahkan besar, itu menunjukkan bahwasanya Allah memiliki kuasa yang manusia tidak mampu untuk mengontrolnya. Sehebat apapun manusia tidak mampu untuk mengontrolnya karena ada kekuasaan Allah. Nah, seperti yang terjadi pada kemarin kayaknya hari Sabtu, hari Jumat, sekitar jam sekian itu jam 4, sekitar jam 4 itu kemudian ketika saya di kampus persiapan untuk akreditasi, saya sama teman dosen habis mempersiapkan akreditasi setengah 4 sama mau asar, naik ke lantai 2, sudah mau ambil wudhu, terasa goyang. Pertama saya nggak nyadar, tapi mahasiswa di lantai 3 sangat terasa. Orangnya semua mahasiswa di kelas lantai 3 itu turun, orangnya duduk. Itu takut manusia itu. Mereka takut. Saya pun juga takut juga sama. Kita sama-sama takut. Setiap orang mungkin yang merasakan itu juga merasa takut, akan mencari tempat yang dianggap aman. Kenapa manusia itu takut? Ya berarti manusia itu memiliki rasa takut. Mungkin yang pertama takut nanti kalau kejatuhan bangunan, kejatuhan tembok. Takut apa lagi? Ya takut ketika kejatuhan itu dia meninggal. Kenapa takut meninggal? Ya karena belum mempersiapkan amal yang maksimal. Karena mungkin juga ada tanggungan. Saya punya anak masih kecil, belum sempat mendidik dia sampai sore-sore. Masa apa saya kemudian mati? Kira-kira seperti banyak ketakutan manusia. Namun ingat kemudian di dalam surat Az-Zalzalah tadi itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang meninggal dalam keadaan apapun, maka selama hidup-hidupnya itu besar kecilnya amalnya akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa
hidup atau Allah balas nanti ketika kita sudah meninggal. Yang pastinya Allah menyampaikan bahwa Allah akan membalas. Amal manusia itu kita semuanya ini berbuat baik akan dibalas baik, berbuat baik akan dibalas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari kejadian Jumat yang lalu yang itu kekuatannya 6,5 skala Richter yang pusat gempanya di Tuban, beritanya yang saya lihat itu beberapa rumah rokok di sana, beberapa rumah rokok ambruk di Gresik juga seperti itu, beberapa kena musibah, kita cuma terasa kebiasaannya saja. Namun ternyata gerakan nenek dulu itu bisa membuat sesuatu jadi hancur, gitu, gerakan nenek ini. Tapi juga bisa membuat hati manusia tergerak untuk membantu, hati manusia tergerak untuk menolong. Kalaupun jauh, hati manusia tergerak untuk mendoakan. Jadi ternyata apapun yang membutuhkan kondisi apapun itu ada hikmah dalamnya, tidak ada yang sia-sia. Di sisi lain juga membuat manusia tersadar, Masya Allah, ketika rumah jatuh, rumah ambruk, saya masih hidup. Mumpung di bulan Ramadan itu ternyata saya tidak bisa bernyawa lagi. Waktu itu gempa itu juga memperbanyak amal ibadah mumpung di bulan Ramadan. Karena bapak-bapak sejatinya dimanapun itu ada resiko bahaya. Gitu. Orang yang tidak laut, ya ada resiko bahaya air laut, uap atau terkena ombak atau tsunami dan sebagainya. Tinggal di lereng Gunung Merapi adalah juga ada resiko terkena efek dari Gunung Merapi, entah itu putus gembel apa. Dan sempat kemarin beberapa bulan yang lalu Gunung Merapi mengeluarkan nyembur kemarin itu, atau yang tinggal di dekat jalan raya kemarin juga ada berita truk yang kemudian nabrak satu warung di pinggir jalan. Semuanya ada resikonya. Pekerjaan di mana bapak-bapak bekerja juga ada resikonya. Namun kemudian sebelum resiko itu terjadi dan mengambil nyawa kita, apakah kemudian kita sudah mempersiapkan amal kita? Apakah kita sudah mempersiapkan putra-putri kita? Apakah kita sudah mempersiapkan amal soleh kita? Maka dari kondisi itu kita sama-sama merenungi, mendoakan pula kepada mungkin saudara-saudara kita yang di area bersekutu yang tertimpa musibah, mungkin diberikan kesabaran. Mungkin nanti oleh Allah dengan rezeki yang lain yang lebih baik. Namun kita itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan kajian pada minggu yang lalu dari kitab Taqrir Syariah Fil Masail Mufidah. Nah, hari ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yakni syurutu sihhatis shaum, yakni syarat sahnya seorang itu menjalankan ibadah puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut sahha shaum wa hiya arba'ah. Yakni apabila empat syarat ini kemudian terpenuhi, maka sahlah ibadah puasa seorang hamba. Yang pertama al-Islam, yakni beragama Islam. Kita bersyukur berwajib sampai saat ini juga beragama Islam. Kita harus syukuri itu. Makanya ada yang mengatakan atau di awal mukadimah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa keimanan dan Islam. Semoga nanti sampai akhir hayat kita pun Allah mencabut nyawa kita, kita masih dalam kondisi Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting.
Iman dan Islam itu penting kita patri pada diri kita, istri kita, anak-anak kita. Karena masyarakat muslimin rahimahullah, ketika seseorang itu di dalam agamanya, maka al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa saja bertambah, bisa saja berkurang. Nah, bagaimana ketika kemudian Allah mencabut nyawa kita sedang bertambah atau sedang berkurang atau sedang tidak beriman, alhamdulillah ini. Maka kemudian kegiatan kajian di musola dari kajian kali ini terus menerus kemudian harus semangat untuk dilaksanakan. Supaya apa? Dalam kehidupan kita 24 jam itu berapa lama waktu kita belajar? Antara belajar dan kerja banyak mana? Tentunya banyak bekerja. Antara ibadah, sholat dengan kemudian nonton TV mungkin lebih lama mana? Jadi kemudian kita bisa mengukur itu pada diri kita pribadi. Oh, ternyata hal-hal yang sifatnya mubah, hal-hal yang sifatnya mubah lebih banyak dikerjakan daripada hal-hal yang sifatnya sunnah dilakukan. Sehingga kemudian perlu seseorang itu terus-menerus untuk mendapatkan ilmu, karena mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh usia sekolah saja. Mencari ilmu terus-menerus sampai akhir hayat kita. Nah, kembali lagi, yakni syarat yang pertama adalah Islam. Faisyaratu ayatuna musliman jami'an nahar, yakni bahwasanya disyaratkan puasanya itu sah apabila jami'an nahar di selama siang, artinya mulai waktu sahur sampai nanti berbuka itu kondisinya beragam Islam. Gitu ya. Kalau kita dalam doa wahidatan bahwa saumu, maka apabila kemudian seseorang itu murtad dari Islam, walau lahbotan, walau sebentar, bahwa saumu, maka katakan puasa. Jadi memang iman Islam harus benar-benar, tapi saya sampaikan harus benar-benar kuat pada diri kita. Kalau dikaitkan dengan fikihnya terkait dengan syarat yang pertama adalah Islam, maka ketika lahirkan sebentar saja seseorang itu murtad, maka puasanya menjadi batal. Nah, untuk mungkin kita adalah kuat iman dan Islam. Amin ya Allah. Yang kedua, al-aqlu, yakni kondisi kita itu memiliki akal atau berakal. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka disyaratkan untuk kita itu berakal di satu hari penuh ketika kita sedang berpuasa. Falau junna walau lahrotan wahidatan batala saumu. Maka andai kata kemudian kondisinya itu junun atau gila, walau lahrotan wahidatan, walaupun kemudian sebentar saja, maka kalau kuat emang ada orang gila itu atau stres itu kemudian hanya 2 kali ada nih orang stres bisa saja di waktu tertentu jadi mati. Nah, kondisi yang seperti itu saya pernah menemukan banyak teman saya SMA itu kalau diajak ngomong ya ngomong saja, tapi dia itu bilang pokoknya bilang saja. Artinya kalau orang bilangnya itu stresnya itu mati. Nah, kalau itu memang bilang sadar, dia sudah mau nggak kalau di luar kesadarannya yang itu kategori mungkin secara medis ya dia ada penyakit itu ya yang saat kemudian cuma walau kotak atau
kondisi yang seperti ini walau sebentar maka batallah puasanya. Ini yang dimaksud adalah junub. Wa amatil ma'u, maka kemudian ketika seseorang itu kondisinya seperti dilakukannya bukan karena ilah, tapi karena faktornya adalah seseorang itu istirahat mungkin tidurnya, nah itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi yang dimaksud adalah al-aqlu mumayyizan, yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, Islam berakal itu sah puasanya. Artinya kalau tak berakal atau tidak puasa, tidak dikatakan sah puasanya. Yang ketiga, an-nafu nal-ilmi wal nifasi. Nah, yang ketiga adalah bisa dikatakan puasanya seseorang itu sah manakala an-nafu nal-ilmi wal nifasi, suci dari haid dan nifas. Kita punya istri perempuan, kita punya anak perempuan, maka ilmu tentang haid maupun nifas ini perlu kita pahami walaupun posisinya kita tidak mengalami itu, artinya suami. Faisyal itu ayat-ayat al-mar'ah tohiratan jami'an. Maka disyaratkan seorang wanita yang berpuasa ini bisa dikatakan sah puasanya di dalam satu hari itu, atau istilahnya jatuh hari itu dia kondisinya suci dari haid maupun nifas gitu. Falau harus fi akhir al-qadin dan nahar bahwa andai kata kemudian di jam-jam sekian ini berbuka, anggaplah berbuka masih kurang 10 menit atau bahkan kurang 5 menit, belum tenggelam, masih terlihat cahaya matahari, artinya kurang 5 menit lagi. Terus kemudian kok keluar darah haid, maka puasanya jadi batal. Walaupun sehari sudah menahan makan gitu, waduh ya wewanya kurang 5 menit kok haid. Emang ya tidak apa, itu termasuk keringanan, hanya saja memang nanti dia ada kewajiban untuk mengkodok puasanya. Artinya memang kondisi suci dari haid ya seharian penuh itu harus suci dari haid maupun nifas. Wadadzalika lau tahurat abna'ahu walakin yusallah al-insan. Nah, adapun kemudian walaupun dia itu kondisi ketika haid itu di pertengahan, wanita haid itu di pertengahan siang, namun tetap disunahkan dia itu tetap pertengahan. Artinya tetap bukan berarti wah harus saya senangkan saya seperti itu. Jadi tetap disunahkan, ya memang batal, tapi disunahkan tetap pertengahan. Nah, kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya haid itu umumnya adalah sitah al-sab'ah, 6 sampai 7 hari umumnya. Setelah itu kemudian waktu dan berarti bahwasanya paling banyak adalah haid itu 15 hari. Nah, kalau kemudian di hari yang ke-16, artinya katakanlah Ramadan pertama istri penjenengan sudah ada puasa karena haid, dan hari ke-7 Ramadan itu sudah suci, maka hari ke-8-nya itu dia sudah wajib ya. Nah, maka ada kewajiban mengganti 7 hari. Namun sampai 15 hari dia tidak berpuasa, maka di hari yang ke-16-nya bapak-bapak harus menyiapkan putrinya. Ya mungkin baru berada masuk baru belajar. Itu caranya di rumah atau istrinya yang suruh menyiapkan. Nanti besok sampai sesuai kosong masuk keluar karena itu kategori hanya istihara. Sehingga hari Ramadan pertama sampai hari 15 dia tidak berpuasa.
artinya suami atau ayah sudah harus mengerti hukumnya untuk menasihati istri maupun putrinya. Gitu. Termasuk nifas. Nah, kalau nifas bisa jadi nggak puasa 1 bulan penuh bagi. Kalau itu kemudian lahiran sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan lahiran. Nah, setelah Ramadan, ketika masuk Ramadan, nifas. Nifas itu umumnya 40 hari. Dan paling banyak 60 hari. Paling sedikit cuma 1 keturut atau bareng dengan bayi itu lahir. Tapi umumnya 40 hari. Nah, kalau ketika Ramadan ini kemudian memang kemarin itu lahiran, ya 1 bulan penuh berarti seorang wanita itu tidak berpuasa, sehingga wajib mengganti 1 bulan penuh pada hari yang lain. Nifas dan haid ini menjadi batal puasanya ketika ada wanita, dan itu adalah kondisi yang sehat, ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan KB? Nah, kalau menggunakan KB dan kemudian tidak keluar darah haid, berarti dia bisa puasa 1 bulan dulu, ya. Karena memang fungsi dari KB itu salah satu dampaknya adalah membuat darah haid tidak normal atau tidak keluar. Ketika KB-nya KB suntik yang 3 bulan sekali atau yang sebulan sekali, jadi tidak pernah haid itu wanita, sehingga karena tidak pernah haid, tidak ada darah yang keluar, dalam kondisi itu dikarenakan wanita tidak subur. Makanya ketika menggunakan KB, seorang wanita itu kemungkinan kecil hamil, walaupun bisa saja walaupun bisa tapi hamil tidak bisa saja, tapi itu setiap manusia itu menggunakan jarak antara anak pertama ke anak kedua, atau kemudian anak ke-7 ke anak ke-8, berikan jarak. Tapi kemudian kalau menggunakan kaki sehingga tidak ada, berarti seorang muslim bisa 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu adalah syarat-syarat sahnya seorang itu untuk menjalankan ibadah puasa. Terus kemudian syurutu wujud shaum, yang dimana adalah selain ada syarat-syarat, ada syarat wajibnya seorang itu berpuasa. Idza tawaffarat hadhihi syurut wajib shaum. Maksudnya adalah ketika syarat-syarat ini terpenuhi pada seorang tersebut, maka wajib baginya untuk menjalankan puasa. Wajib untuk berpuasa. Beda dengan sah tadi. Sah tadi itu kaitannya sama batal atau tidaknya puasa seseorang. Kalau syarat wajib adalah siapa saja kategori dia wajib untuk berpuasa. Kategori dalam wajib dan tidak wajib. Yang pertama adalah al-Islam, sama, ya. Jadi fala yukhatu bihil kafir di dunia wa amal murtaddu fa yutmu 'alaihi al-qadar idza raja'a ila al-Islam taqlidun 'alaihi. Nah, yang pertama yang wajib untuk puasa adalah seorang yang beragama Islam. Itu wajib untuk berpuasa. Fala yukhatu bihil kafir di dunia, ya. Wa amal murtad fa yutmu 'alaihi al-qadar. Nah, namun ini berbeda dengan kondisi orang yang murtad. Ketika orang itu murtad, maka terus kemudian masuk Islam lagi, maka wajar ayat itu, maka dia harus menolak. Contoh, Ramadan hari 1 sampai ke 10 dia masih muslim, hari 11 maaf dia murtad 2 hari, terus ada istighfar dan dia taubat dan kembali ke agamanya. Nah, berarti 2 hari itu dia kan kategorinya batal puasanya, ya. Nah, maka dia wajib untuk menolak puasanya 2 hari. Beda dengan yang memang non muslim, yang nomis, ya. Karena banyak berita atau video pendek itu nomis cari takjil, ya. Menjatuh takjil lalu sore, tidak ada kewajiban berpuasa, ya. Yang kedua adalah takdir ali ayatuna ba'da wa ma'alika akhirat, yakni mukallaf balik dari
dan beranak. Nah, bahwa di sini ada beberapa pendapat. Nah, yang pertama untuk anak kita yang memang belum balik, itu kemudian ada yang orang tuanya mendidik melatih anaknya untuk berpuasa gugur, ya, puasa gugur. Memang ada syariatnya, ada contohnya, tidak ada contohnya. Tapi kemudian puasa gugur ini hanya melatih dia untuk menahan kita, menahan puasa sampai gugur. Jadi dia terlatih untuk menahannya saja. Walaupun kemudian ada yang berpendapat, ya tidak salah juga pendapatnya, jangan latih anak untuk berpuasa gugur. Latihlah anak itu tetap berpuasa maghrib. Nanti jam berapa dia tidak kuat boleh dia makan. Itu cara untuk mendidik anak. Artinya anak masih memiliki mindset, posisi benar maghrib, aku kuat, aku gak kuat, harus mulai terus. Apa semangat? Atau dia juga belum buka juga. Cuma mindsetnya anak adalah puasa yang benar, kalau bisa maghrib, cuma aku kuat ya. Nah, ada yang melatih guru, dia tidak ada kita salah. Cuma mindset anak harus tahu bahwa puasa itu memang puasanya adalah maghrib. Jadi itu adalah cara-cara orang tua supaya anak ini latihan menahan itu. Entah latihan menahan yang masuk kecil, latihan menahan sampai jam 12, masalah. Dilatih. Karena saya juga PKB itu tahun lalu latihan zuhur, banyak zuhurnya yang kakaknya kelas 1 zuhur 3 kali per hari, 3 maghrib, terus zuhur lagi. Sekarang yang sudah kelas 2 udah buat maghrib terus, tidak awal-awal cuma zuhur 1 lagi, harga zuhur sampai saat ini wabi. Yang adanya latihannya ya latihan zuhur dulu. Itu organ saja, walaupun kita tetap mendidik mereka puasa yang benar ya, tapi lama-lama dengan latihan menahan tadi itu dia termotivasi untuk ikut kakaknya. Aku mau puasa walaupun PKB, ternyata kuat juga sampai ngambil ilmu. Tapi ternyata kuat. Tapi memang kita orang tua tetap perlu memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Wa as-sabiyyu fa yu'alaihi wa yu'alaihi yang mau disopi seperti anak usia 7 tahun seperti ini. Karena usia 7 itu kita mungkin sudah merasakannya, anak usia 7 berarti sama dengan dia kelas 1 SD. Sebenarnya anak kita di usia kelas 1 SD itu sudah ibaratnya tetap mungkin aja komunikasi, ya. Artinya di anak kelas 1 SD itu dan pengalaman itu sudah sangat bisa. Saya merasakan mendidik anak saya kelas 2 di kelas 1 SD ketika di usia 1 tahun, saya merasakan ketika memberikan nasihat atau saya komunikasi memberikan pesan, dia nangkepnya sudah lebih baik. Makanya di usia kelas 1 itu diajarkan orang tua mendidik anaknya untuk berpuasa. TK masih ada. Nah, kalau sudah kelas 1 dia sudah paham namanya fikih, belajar fikih, wajib, sunnah sebagainya, maka kita tanamkan kepada dia wajib maghrib coba duduk belajar dulu sampai jam berapa sampai kuatnya itu maghribnya tidak tanamkan. Nah, kuat jam 4 itu jam 4 kasih makan mungkin juga belum terawat, ya. Belum balik bukannya. Kemudian yang berikutnya yang kita masuk wajib adalah al-pokok al-pokok ini. Wal-pokok aku ihsan wa syar'an. Ihsan pada itu ala syekh, ya, wal marid alladzi la yarda. Jadi ketika kemudian syarat yang wajib yang ketiga adalah al-pokok. Al-pokok itu adalah punya kemampuan untuk berpuasa, maka yang tidak al-pokok ya tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Fala yajibu ala syekh, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sudah tua renta atau yang dipanggil syekh, ya, jadi sudah sangat sepuh, sudah tua renta, tidak wajib dan juga tidak wajib kepada orang yang sakit wal marid, ya. Nah, kemudian secara syar'an fala yajibu ala al-haid wa nifas. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang yang haid dan yang nifas. Nah, di sini
Yang ketiga berarti kita pahami bahwasanya kalau kemudian orang tua itu tidak wajib berpuasa. Minggu yang lalu sempat saya sampaikan bagi orang tua yang tidak wajib berpuasa maka diganti dengan membayar fidyah. Kalau memang orang tua panjenengan sudah sepuh sekali sudah tidak puasa, maka 30 hari diganti 1 harinya 1 minggu, atau mungkin diberikan makan 30 orang itu sudah mewakili berganti fidyahnya ayah atau ibu yang sudah sepuh. Jadi anak-anaknya nggak boleh diam saja. Oh, apa itu surat apa? Tulis salah satu anaknya pun mengalami membayarkan fidyahnya. Atau artinya sebenarnya pakai uang orang tua itu sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya mau berbuat baik, itu sudah anunya mau turun agak no jika fidyah apa habis itu tidak. Itu juga terjadi pada kartun saya sebelum bapak. Kemudian boleh saya ingatkan, saya tanya. Jadi itu enggak itu sinkron dalam ini itu maksudnya karena kan sudah kita semua seluruh masa-masanya udah tinggal di Turen Malang Selatan. Tahun ini pun enggak harus nggak poso, biasanya tahun itu masih poso tapi bolong-bolong. Tahun ini gak belas, tahun ini gak belas. Jadi tahun hari mau tapi dia orang bertulis. Nah, coba lihat sama itu kira-kira yang sama penakut bagi ini ya berjalan. Si tahun ini sudah 30 di nomor. Si tahun ini kok coba sama kira-kira satu bulan atau 1 kilo. Yo beberapa kali tak fokus dan langsung aja 30 sama bulan ini, maka kemudian boleh saya sarankan untuk memberikan makan selama anggapan memberikan makan 90 orang, ukuran 90 orang sama dengan 3 tahun pas saya tidak berpuasa seperti itu. Jadi tahun yang lalu sudah puasa bolong-bolong, mungkin tidak sekedar 1 bulan tidak berpuasa karena kemudiannya 90 berapa. Dan tahun lalu sudah jelas tidak puasa, dan tahun kemarin tidak puasa. Maka kemudian saya ingatkan kepada gue yang rambut tiap hari di sana untuk membayarkan fidyah bersama kakek seperti itu. Pakai uangnya kakek sendiri tidak jadi masalah, tidak punya salah. Atau mau pakai uang yang boleh ini berbaik tidak jadi masalah. Tapi anaknya harus tahu hukumnya. Terus kemudian al-Qamah. Saya ini ada musafir ada bisa perempuan 80 km. Nah, yang berikutnya yang wajib untuk menjalankan puasa adalah dia dalam kondisi artinya ya saya kondisi disuruh, dengan disuruh. Kita sedang kondisi musafir. Musafir yang dimaksud adalah perjalanan yang safar tawilan, perjalanan yang sangat jauh dengan jarak 82 km, dan itu adalah safar yang mubah, safar yang perjalanan yang mubah yang diperbolehkan. Katakanlah panjenengan mudik Ramadan yang ke-27 katakanlah ke Bumiayu atau ke Bandung, nah itu sudah lebih 82 km. Namun kemudian di Al-Qamah 184 memang orang yang kondisi sakit atau musafir ini boleh untuk tidak berpuasa. Namun kalau kuat berpuasa lebih baik melanjutkan puasanya. Karena perjalanan 80 km zaman Nabi sama zaman kita sudah berbeda. 80 km lewat tempat travel AC nyaman-nyaman naik. Contoh orang mau pesan nilai tempat untuk 10 km ya bola. Jadi kalau perjalanan itu kategorinya adalah untuk singkat padat naik pesawat, sini Jakarta kan cuma 1 jam ya Pak ya. Itu sebenarnya kalaupun mau bertemu membatalkan puasanya ya tidak apa-apa. Secara syariat memang tidak apa-apa. Cuma jangan kalaupun masih kuat puasa tetap menjalankan puasa lebih baik. Sakit-sakit ringan pun sebenarnya kalau tidak mengharuskan dia harus minum obat jam 12 siang, jadi kita tetap berpuasa tidak apa-apa. Itu berpuasanya pernah serangan jantung. Nah, obatnya yang dari dokter wajib itu jam 7 pagi, jam 3 sore, sama jam 9 malam. Itu obat wajib tidak kena jantung, Pak. Itu harus diminum. Sehingga sempat waktu itu
ilmu, cek minum, nah, jantungnya orang kalau ini tidak penyakit, nggak boleh dilebih katanya. Gitu. Bu, kalau dengan nggak merasakan apa-apa mungkin dikurangi obat. Karena kasihan, musuh kamu minta terus satu lagi. Awalnya dulu pilihnya ada 5 atau 6, banyak banget. Beberapa. Maksudnya adalah ketika sakit yang memang harus minum obat, ya mungkin dia tidak merasa dulu ya. Sekarang itu sudah berpuasa. Tapi kalau sakitnya sakit yang ringannya sebenarnya ditahan sampai maghrib waktu, ya asal lebih baik dia tetap di jalan bertahun berpuasa. Nah, tadi untuk yang musafir ya. Nah, terus kemudian warga musuh dan lain. Rukunnya puasa itu ada 2 rukun awal, niat sahur karena kotor tumak. Jadi niat di dalam hati, baik itu niatnya puasa fardu atau puasa sunnah. Karena para ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innama a'malu binniyat. Karena dasarnya adalah katanya Allah segala sesuatu itu segala perbuatan itu disertai dengan niat. Buat ibu niat di kuliah minta untuk puasa Ramadan wajib untuk niat di setiap hari. Bahwa saya pernah waktu itu ngetes mahasiswa yang baru masuk semester 1 karena dapat amanah dari rektorat dari Ma'had Jamiah, Ma'hadnya UIN Surakarta itu untuk masuk semester 1 tes ibadah sama Al-Qurannya. Waktu itu saya tes dia untuk sholat, saya minta sholat, terus kemudian silakan sholat dirasa saja karena memang kalau kami berikan tes. Jadi mulai gerakan dan sunnah ayatnya bacaan, dan kami minta direktur bahan untuk menguji tes. Beberapa mahasiswa sholat menggunakan niat suruh sholat zuhur yaitu sholat zuhur. Beberapa mahasiswa langsung saja takbir, gak pakai niat, secara lisan maksudnya. Setelah selesai saya tanya, Mas, kenapa tadi kok gak pakai niat? Tuh, saya niat tapi saya rapatkan. Gimana Mas niatnya sama kamu? Ya saya nggak sholat dulu saja, udah. Oke, kalau Bapak sebenarnya ini terkait dengan ibadah. Jadi memang ibadah itu harus diiringi dengan niat. Itu kan persoalan bahasa saja. Jadi memang kalau misalnya di hadis nggak ada yang lafaz hadis yang menunjukkan nama itu soma watin ada di fardiyah di Ramadan hari salat fardhu lafaz itu tidak ada hadisnya. Atau usul di fardhu wa salat rakaat mustaqbil dan ada ada namanya yang memang tidak ada hadisnya. Maka kemudian memang pertanyaannya itu ada di dalam cuma persoalan bahasa saja. Hanya saja yang memilih niat tanpa lafaz tidak perlu menyalahkan yang pakai lafaz, tidak usah menyalahkan yang tanpa lafaz. Itu hanya bahasa kolbulas dan bahasa hati. Karena semuanya tetap sama-sama ada lafaznya, cuma di berbahasa Indonesia. Terus sama bagaimana kalau sholat? Ya saya di dalam hati niat saya sholat maghrib karena Allah, saya sholat isya karena Allah. Ya sah-sah saja, gitu ya, sah-sah saja sholatnya. Gitu. Tapi dia kan berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa. Yang ingin sholat maghrib orang Allah, ya sah-sah saja, nggak jadi masalah. Ulama menyempurnakan, mengedukasi berbahasa Arab. Ya memang lafaz bahasa Arabnya nggak ada hadisnya, pun lafaz bahasa Indonesia juga nggak ada hadisnya ya. Hadisnya yang itu juga nggak ada. Gitu. Kalaupun berpendapat kalau nggak ada hadisnya, ya memang nggak ada hadisnya ulama itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah dalam hal itu menyiapkan untuk berpuasa. Atau kalau ditutup pakai bahasa, kalaupun pakai bahasa Jawa nggak pakai bahasa Arab, biasa saja. Kalau niat itu itu wajib karena biasa itu kan bahasa Jawa. Tapi ada bahasa Arab, dia tetap besar. Walaupun nggak ada dasar, intinya adalah innama a'malu binniyat. Ulama hanya memberikan tuntunan supaya manusia itu kalau ada lafaznya mengeluarkan hatinya. Karena ketika dilafazkan itu hatinya tidak tergerak. Tapi yang wajib ada di dalam hati. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, tidak jadi masalah. Nah, di dalam edukasi bahasa Arab,
bukan itu apa namanya boleh-boleh saja, seperti yang ketika kebiasaan setelah tarawih itu dia bareng-bareng tidak jadi masalah. Itu cuma tuntunan berbahasa Arabnya saja, mau pakai bahasa Jawa tapi yang penting di dalam hati juga niat kosong karena memang menjalankan kita iman atau kisahkan itu. Terus itu yang pertama huruf. Yang nomor dua adalah harus mustani tarkul fakir, yakni rukun yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membuat apa namanya seseorang itu batal puasanya, kecuali hal-hal yang sifatnya lupa. Makanya itu somu dengan aktor yang kau mukroh kau kan aja dan malu tidak. Jadi di dalam hadis yang dalam kitab Bulughah sudah dijelaskan bahwasanya ketika puasa itu kemudian ada unsur-unsur lupa, untuk langsung dikeluarkan apa yang sudah masuk di dalam mulut. Baik, ada pertanyaan bapak-bapak itu? Misalnya sunan saum Ramadan, kita kaji terkait dengan sunah-sunahnya puasa. Yang pertama ta'jilul fitr ila al guru. Nah, yang pertama menyegerakan berbuka atau yakin sudah guru itu sudah matahari sudah tenggelam. Jadi kita terbantu dengan jadwal apa namanya imsak, itu terbantu dengan jadwal itu karena jadwal itu sudah dilakukan penelitian yang bertahun-tahun ya, sehingga apa namanya jadwal itu muncul tenggelamnya matahari. Nah, kalau sudah yakin sudah tenggelam, maka apa namanya menyegerakan berbuka itu menjadi mendapatkan pahala sunnah untuk kita. Dan itu sesuatu yang paling nikmat. Makanya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ada dua kesenangan yang diterima oleh orang yang berpuasa, yakni senang ketika berbuka dan senang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa senang bertemu Allah? Karena ibadah puasa itu sendiri adalah Allah yang akan menanggung pahala doana ada sini. Nah, memang makan yang paling nikmat itu kan karena lapar ya. Makanan enak agak bisa, agak macam-macam. Kalau kita sudah agak lapar ya biasa-biasa saja. Namun ketika kita lapar karena sudah lama setelah kita makan, maka ada kenikmatan sendiri awal meneguhkan air ke mulut, minum teh atau apapun atau kalau pertama kali masuk ke mulut ketika jam 6:05 itu sesuatu yang nikmat sekali. Ada Allah yang memberikan nikmat pada kita. Dikhilafi ma idza syakka fa yu'alani ayya ala al-nabi wa al-khulq. Nah, namun bahwa dalam fikih kalau ragu-ragu ya, katakanlah mendung tidak sudah tenggelam atau belum ragu-ragu, maka kemudian harus atau memilih yang hati-hati. Dan hati-hati itu kira-kira apa namanya perlu ada upaya untuk kalau sunahnya ta'jilul fitr menyediakan berbuka kalau yakin sudah tenggelam matahari sudah masuk waktu maghrib. Kalau ragu-ragu ya maka kemudian penting mengakhirkan fitr atau mengakhirkan untuk berbuka agak sedikit karena pernah satu hari itu memang jam 5 itu udah gelap banget, malunya gelap. Terus kita katakanlah dalam kondisi mungkin anak-anak mahasiswa sedang camping atau apa, gak bawa jam apa-apa untuk mengukur menu banget. Nah, kita nggak tahu ini sudah akhir atau belum. Kalau kondisi yang syak seperti itu, mending takhirul fitr. Nah, sedikit untuk berbukanya. Tapi kalau sudah jelas takjilul
sunahnya. Oke. Yang kedua, as-suhur wa bijum'atima wa dulu syukur dan masukil lain. Jadi yang kedua yang termasuk sunnah adalah kita sahur. Jadi menyegerakan berbuka antara sunnah. Malam itu bangun untuk sahur juga mendapatkan pahala sunnah seperti itu. Bahkan di dalam hadis di kitab Bulughul Maram juga dijelaskan makan sahurlah kalian karena Allah memberikan keberkahan bagi seorang yang makan sahur. Maka hendaknya sebaiknya kalau untuk mandi jinazahannya itu sebelum fajar, artinya kalau malamnya punya suami dan istri, maka hendaknya sebelum sebelum fajar itu sudah dilaksanakan mandi janabah. Terus kemudian berikutnya yang termasuk sunnah adalah al-muhafadzatu 'ala sholati tarawih min awwal lailati ila akhir lailah. Jadi selalu menjaga untuk sholat tarawih selama Ramadan ini. Walaupun kemudian kadang Nabi buat karena setelah Ramadan, setelah sebulan berikutnya ya tidak ada sunnah sholat tarawih atau yang Ramadan juga tidak ada lagi. Nah, terkait dengan sholat tarawih atau yang Ramadan ini itu berjamaah seperti ini dan seperti dalam masing-masing musola itu jadi zamannya Sayyidina Umar. Karena Rasulullah sendiri pada zaman Rasulullah sholatnya itu sendiri. Nah, kemudian Sayyidina Umar itu mengajak ketika melihat orang Islam ini sholat yang Rasul sendiri terpencar di masjid itu sendiri, maka kemudian Sayyidina Umar itu mengajak sahabat yang lain untuk sholat tarawih berjamaah. Artinya tarawih berjamaah itu kita meniru apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Di dalam usul fikih itu bahwa sumber hukum Islam itu bisa jadi yang pertama dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang nomor dua, sumber itu ijtihadnya bisa dalam bentuk akli, ya ijtihad akli, yakni kemudian bisa menggunakan qiyas atau ijma, atau kemudian mau sahabat, sesuatu yang pernah disepakati oleh sahabat Nabi, karena itu bisa menjadi rujukan kita. Kenapa? Karena sahabat itu yang lebih dekat hidupnya dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ijma sahabat itu bisa menjadi rujukan untuk bagi umat Islam. Salah satunya ada banyak lagi metode untuk istinbat hukum, ya, termasuk kemudian ada satu dari A ini bisa diartikan sebagai tindakan preventif. Ada banyak. Nah, termasuk tarawih yang jamaah itu dijalankan sejak zamannya Sayyidina Umar. Maka kemudian jumlahnya pun 23 rakaat. Nah, maka ada yang berpendapat sholatnya Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi sholat tarawih itu 11 rakaat monggo, 23 rakaat monggo. Di Masjidil Haram pun sholatnya itu 23. Hanya 2 tahun ini menjadi 13. Alasannya kalau saya lihat berita itu karena di musim Ramadan buatnya sekali jamaah yang umroh yang kemudian ketika sholat tarawihnya 23 itu mau menunggu sholat tarawih itu selesai, sehingga kemudian rakaatnya dikurangi. Tapi selama ini 23. Artinya apa? 23 atau 11 semua sama-sama baik, memiliki sumber yang bisa kita rujukan, sama-sama memiliki sumber rujukan. Jadi tidak ada yang salah, sama-sama benarnya. Sing kurang tepat aja, sing gak benar. Lebih lagi, soal itu sudah. Ketika ngomong tidak ada yang salah. Terus kemudian juga disunahkan al-iktaru min tilawatil Quran.
tadabbur. Nah, disunahkan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Mereka kalau Abu Tarawih harusnya ngaji. Yang lebih bagus lagi adalah semangat. Semangat itu ketika satu berjumpa berenam, nggak usah akhir-akhir setiap orang supaya cepat bertanya satu makro itu ayat bertanya, tapi menyimak itu lebih baik daripada kemudian ngaji pakai orang menyimak terus tidak salah ya orang sih benar kan lebih baik nggak usah akhir-akhir setengah halaman yang mulai cepat adanya sebuah tapi saling menyimak kalau ada yang salah ya oke itu lebih baik gitu. Nah, karena apa? Karena mungkin dari kita ada yang bacanya bagus, ada yang sedang. Itu nggak dimasak ngaji baru. Cuma kemudian ketika ada yang mengatakan itu kan bagus. Ada panjang, kurang panjang. Ada yang kurang panjang. Atau tidak ada mengatakan itu malah bagus karena memang Islam di dalam surah Al-Asr untuk diajarkan untuk saling menasihati dalam kebaikan. Nah, ketika kita harus itu bergantian, nggak usah pakai satu lain, tidak salah dirimu jadi senang terima kasih. Karena kita melaksanakan perintah Allah dalam Al-Asr ayat yang ketiga. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati, mengingat dalam kebaikan dan kesabaran. Kan mohon Bapak. Nah, memperbanyak baca Al-Quran ini dianjurkan sekali ketika di bulan Ramadan. Tidak hanya setelah tarawih, tapi kemudian di rumah terus sambil naik saya banget gitu. Nah, kalau untuk anak-anak di sini malam harusnya satu kelompok. Terhadap ikut gitu. Kalau ibu, kalau di sana di rumah bencana, ibu juga kumpul sama ibu dan anak-anak, bukan anak yang kecil yang cewek ngaji di tempat sekolah ibu ngaji ibu sama anak-anak, terus bapak-bapak juga. Dan anak-anak juga boleh ngaji ibu. Kalau di rumah PBS itu kan ada guru DPI-nya, itu kalau berapa guru DPI-nya yang bikin ngajian. Artinya makmur sholat masjidnya anak-anak juga ngaji. Namun anak-anak tetap harus dampingi. Lain orang itu ayo keturunan malah rame di masjid bukan rame ngaji, bukan rame video, malah bukan saya. Tapi kalau ada orang tua yang sama guru ngajinya yang jadi itu lebih bagus. Termasuk kemudian ketika anak-anak kita di masjid, di sholat itu kalau sedang rame video itu tetap kita harus mengingatkan dengan dengan penuh kasih sayang. Karena kalau kita diingatkan, mereka akan merasa gak salah seperti itu penting. Tapi tidak dengan memarahi, tidak dengan membuat anak itu takut ke masjid atau musola. Cuma tetap harus mengingatkan supaya anak-anak kita itu juga takbir ketika masuk masjid. Oke, di dalam masjid mereka bilang apa itu. Mereka harus terdidik, mereka sebenarnya masjid di Omeg Jawa pasti orang Islam itu sholat, maka aku berkenan, aku doanya bapak aku tenang, aku bisa. Jadi harus ada takbiran sehingga anak-anak kita itu ketika masuk ke masjid rasa takbirnya sudah muncul. Kalau mau bercanda, mereka keluar itu bagus sekali loh. Tapi tidak dengan memarahi atau dulu waktu saya kecil masih ingat ada takbir yang pakai sajadah itu kan kita jadi rumah. Sekarang sudah zamannya seperti itu, tetap kita ingatkan, tapi jangan didiamkan. Itu di di masjid saya juga saya ingatkan takbirnya. Kalau takbir juga punya wewenang, kalau takbir punya wewenang untuk menasihati, gitu kan ya, punya wewenang karena takbir dan diberikan amanah untuk mengelola masjid tersebut. Kemarin lalu saya coba di BBS sekarang ada dua jembatan Pak, kan dulu musola, terus kemudian ada masjid, jembatan yang kedua jembatan yang kemarin. Saya coba jembatan di sana. Kecil ramai sekali. Gak ada yang mengingatkan. Habis jembatan biasanya orang-orang itu buka lama mencatat sama takbir. Terus saya katakan, takbir cuma lakukan saja. Kita bersyukur anak-anak kecil itu kita sangat senang sekali. Namun kalau kemudian mereka ramai sekali, tidak satupun mengingatkan, itu kan membuat jamaah tidak khusyuk. Menurut mengenai ini Sony kalah bakar sama Nabi sekali. Yang saya heran, kok tidak satu pun bapak-bapak mengingatkan gitu. Atau
dengan duduk saja di situ, memisah antara yang sedang kami. Tetap dengan cara yang lakukan, mereka harus diam. Mereka harus teredukasi. Ini masjid tempatnya orang sholat. Aku mau masjid dan ada. Nah itu harus diedukasi. Tapi kalau nggak satu pun yang mengingatkan, wah, mereka tidak merasa kalau ini adalah itu mau sholat. Jadi mengedukasi anak-anak kita itu penting, tapi harus dengan cara-cara yang membuat mereka senang, mereka tidak merasa terseneni, tapi mereka diedukasi itu penting. Apa yang remaja, katakanlah teman mahasiswa ya, ketika sholat langsung dengan caranya yang bisa dekat dengan anak, ini mendengar ini lanang berarti belum kita dudukkan aja. Ini kita juga ada sosial kok, tapi kalau diem sama sekali gak ada yang mau ngana, jangan sampai kita nggak peduli dengan mereka. Kita harus tetap peduli, kita sayang, kita nasihati dengan cara yang membuat mereka nyaman. Itu termasuk sunnah-sunnah yang mungkin juga perlu kita perbanyak selama kita menjalani ibadah suci Ramadan, termasuk al-ikhtiyaru minal a'mali sholihah, memperbanyak dalam berbuat baik, memperbanyak mengajak anak kita dan kita untuk memperbanyak berbuat baik selama Ramadan. Jadi apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, keluarga kita dan anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kita semuanya, keluarga kita, anak kita diberikan umur yang panjang, namun umur yang panjang itu banyak dan Allah memudahkan kita untuk banyak berbuat baik, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya, amin. Al-Fatihah. Amin. Kita akhiri majelis kita sore hari dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.